Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Izhar Hidayat. Saya dari kelas 10-3, absen 10 akan menjelaskan 4 materi geografi, yaitu dinamika atmosfer, unsur cuaca dan iklim menurut para ahli, dan pemanasan global. Dinamika atmosfer adalah sebuah studi yang mempelajari tentang atmosfer. Apa sih atmosfer itu? Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet. Di bumi, atmosfer memiliki 5 lapisan, yaitu 1. Troposfer, 2. Stratosfer, 3. Mesosfer, 4. Termosfer, dan 5. Eksosfer. Untuk lapisan yang pertama ada lapisan troposfer. Lapisan ini adalah lapisan yang paling dekat jaraknya dengan permukaan bumi. Ketinggiannya yaitu berada di 0 sampai 12 km dari permukaan laut. Fenomena alam yang terjadi dalam lapisan ini yaitu angin, hujan, petir, dan pelangi. Untuk yang kedua yaitu lapisan stratosfer. Lapisan ini terletak di antara lapisan troposfer dan lapisan mesosfer. Ketinggiannya yaitu antara 12 sampai 50 km dari permukaan laut. Fenomena alam yang terjadi di lapisan ini yaitu menipisnya lapisan ozon atau dikenal dengan lubang ozon, pembentukan awan sirus, dan juga pembentukan awan stratokutub. Untuk lapisan yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Lapisan ini terletak di antara lapisan stratosfer dan juga lapisan termosfer. Lapisan ini berada dalam ketinggian antara 50 sampai 80 km dari permukaan laut. Fenomena alam yang terjadi di dalam lapisan ini yaitu antara lain kehancuran meteorit. Lapisan yang keempat yaitu termosfer. Lapisan ini terletak di antara lapisan mesosfer dan juga lapisan eksosfer. Lapisan atmosfer ini berada dalam ketinggian 80 sampai 700 km di atas permukaan laut. Untuk fenomena alam yang terjadi di lapisan ini yaitu aurora dan juga pantulan gelombang radio. Untuk lapisan yang kelima dan terakhir yaitu lapisan eksosfer. Lapisan ini berada dalam ketinggian 600 km sampai 10.000 km dan fenomena alam yang terjadi yaitu kehancuran benda luar angkasa. Materi yang kedua yaitu unsur cuaca dan iklim. Apa sih cuaca dan iklim itu? Cuaca adalah kondisi atmosfer sesaat pada suatu lokasi, sedangkan iklim adalah kondisi cuaca rata-rata dalam waktu yang lebih lama dan wilayah yang lebih luas. Unsur cuaca dan iklim meliputi radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembapan udara, dan curah hujan. Untuk unsur cuaca dan iklim yang akan saya jelaskan ada 3, yaitu awan, hujan, dan angin. Awan adalah kumpulan tetesan air yang melayang di atmosfer. Awan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu awan rendah, awan sedang, dan awan tinggi. Awan rendah adalah awan yang berada di ketinggian 2 km. Awan ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu awan cumulus, awan stratus, awan stratocumulus, dan awan nimbostratus. Awan sedang yaitu awan yang berada di ketinggian 2 sampai 6 km. Awan ini dibagi menjadi 2, yaitu awan altostratus dan awan altocumulus. Awan tinggi yaitu awan yang berada di ketinggian 6 sampai 12 km. Awan ini dibagi menjadi 3, yaitu awan cirrostratus, dan awan cirrocumulus. Pembagian awan di atas merupakan pembagian yang berdasarkan ketinggian awan dan juga bentuk awan. Hujan adalah proses pengembalian uap air di atmosfer ke permukaan bumi. Hujan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu hujan berdasarkan proses terbentuknya dan berdasarkan intensitasnya. Hujan berdasarkan proses terbentuknya ada 7 jenis, yaitu hujan konvektif, hujan frontal, hujan asam, hujan orografis, hujan siklonal, dan juga hujan buatan. Hujan konvektif yaitu hujan yang terbentuk karena ketidaksamaan panas antara permukaan dan lapisan udara. Hujan frontal adalah hujan yang terbentuk karena massa udara panas bertemu dengan massa udara dingin. Hujan orografis adalah hujan yang terbentuk karena uap air yang dipaksa naik oleh pegunungan. Hujan muson adalah hujan yang terbentuk karena adanya perubahan arah angin muson.
Hujan asam adalah hujan yang terbentuk karena air hujan yang tercemar oleh gas-gas asam, sehingga tingkat keasaman pada hujan lebih tinggi daripada yang biasanya. Hujan siklonan adalah hujan yang terbentuk akibat sirkulasi angin. Hujan buatan adalah hujan yang diciptakan oleh manusia. Hujan berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 4, yaitu hujan gerimis, hujan sedang, hujan lebat, dan hujan badai. Hujan gerimis yaitu hujan yang diameter airnya kurang dari 0,5 mm. Hujan sedang yaitu hujan yang diameternya antara 0,5 sampai 2 mm. Hujan lebat yaitu hujan yang diameter airnya lebih dari 2 mm. Dan hujan badai yaitu hujan lebat disertai petir dan angin. Angin adalah udara yang bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Angin dibagi menjadi 2, yaitu angin tetap dan angin tidak tetap. Angin tidak tetap adalah angin yang arahnya berubah-ubah, tidak seperti angin tetap yang arahnya selalu sama. Angin tidak tetap ada 5, yaitu angin darat, angin laut, angin lembah, angin gunung, dan angin fon. Angin laut adalah angin yang disebabkan oleh udara hangat yang digantikan udara dingin. Angin darat sebaliknya angin laut yaitu angin yang disebabkan oleh udara dingin yang digantikan oleh udara hangat. Angin gunung adalah angin yang disebabkan oleh udara dingin yang bergerak dari puncak gunung ke lembah. Sedangkan angin lembah sebaliknya angin gunung, yaitu angin yang disebabkan oleh udara panas dari lembah yang bergerak ke puncak gunung. Angin fon adalah angin yang disebabkan oleh udara yang naik ke pegunungan dan mengalami pendinginan tanpa pertukaran panas dengan lingkungan. Angin tetap adalah angin yang arahnya selalu sama sepanjang tahun dan meliputi wilayah yang luas. Contoh angin tetap adalah angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat adalah angin yang tertiup dari arah benua Asia menuju benua Australia. Sedangkan angin muson timur adalah angin yang tertiup dari arah timur. Cuaca dan iklim menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Jung Hoon, cuaca dan iklim dibagi menjadi 4 zona berdasarkan ketinggian tempat. Yang pertama zona panas di ketinggian 0 sampai 700 meter. Memiliki suhu rata-rata yang tinggi dan cocok untuk tanaman seperti padi, jagung, kelapa, dan juga tebu. Zona sedang yaitu zona yang berada di ketinggian 700 sampai 1500 meter, yang lebih rendah dari zona panas suhunya dan cocok untuk tanaman seperti teh dan kopi. Zona sejuk berada di ketinggian 1500 sampai 2500 meter, suhu yang lebih rendah lagi dan cocok untuk tanaman seperti sayuran dan tanaman dataran tinggi lainnya. Zona dingin yaitu ketinggian di atas 2500 meter, zona yang suhunya sangat rendah dan hanya cocok untuk tanaman seperti lumut. Menurut Sir Smith Ferguson, cuaca dan iklim dibagi berdasarkan perbandingan jumlah bulan kering dan bulan basah dalam satu tahun, dengan bulan kering didefinisikan sebagai bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm dan bulan basah sebagai bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm. Hasil perbandingan ini kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa iklim, mulai dari sangat basah hingga sangat kering. Contohnya seperti ini. Dari hasil tersebut, kita menemukan bahwa bulan basah ada 4 dan bulan kering juga ada 4. Lalu masukkan rumus dengan nilai Q sama dengan bulan kering per bulan basah dikalikan 100%. Nah, hasilnya adalah 1. Berdasarkan klasifikasi Sir Smith Ferguson, maka iklim di atas termasuk sangat basah. Pemanasan global. Pemanasan global diakibatkan oleh sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi, lalu permukaan bumi memantulkan kembali keluar angkasa. Radiasi sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi ada yang sebagian keluar angkasa dan ada yang sebagian diperangkap oleh gas-gas rumah kaca, di mana gas-gas rumah kaca ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang antara lain penggundulan hutan, pembakaran jerami, kotoran sapi perah, dan juga penggunaan pupuk kimia yang berlebihan yang dapat menghasilkan gas CO2, CH4, dan juga N2O. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.